jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mary Riana karena subscribe itu gratis. Hai. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik pemirsa dan juga Miss Mary, sebelum kita melanjutkan lagi, saya akan memperlihatkan kepada Anda semuanya sebuah video. Ini dari netizen. Di mana video ini menggambarkan atau memberikan info mengenai perbedaan antara Lebaran tahun ini dan juga tahun sebelumnya. Oke, kita lihat sama-sama. Seberapa banyak lebaran tahun ini? Lebaran tahun kemarin gua gak punya jodoh. Lebaran tahun ini gua punya jodoh. Seberapa greget lebaran gue tahun ini? Lebaran kemarin gue belum nikah. Lebaran tahun ini gue ditinggal nikah. Seberapa greget lebaran gue kali ini? Tahun kemarin gue pulang kampung. Tahun ini kampungnya yang pulang ke gue. Asik ya? Iya. Kalau orang yang menikmati sebuah proses, semuanya dijalaninya dengan enak aja. Jadi akhirnya yang keluar adalah kreativitas. Miss Mary bicara tentang lebaran, semua orang menyambut lebaran itu dengan suasana yang gembira. Sangat manusiawi. Tapi bagaimana menurut Miss Mary untuk orang-orang yang menyambut lebaran ini dengan suasana yang gembira tapi berlebihan? Apa komentarnya? Boleh-boleh aja merayakan ya, karena kita juga sudah berjuang, berusaha, dan itu juga proses yang tidak mudah. Tapi mungkin dalam perayaan itu jangan sampai kita kehilangan makna dari kemenangan itu sendiri. Sebenarnya kalau buat perayaan, maksudnya sama seperti Mas Irgi merayakan Lebaran, ketika saya juga merayakan acara keagamaan saya, pasti kita penuh dengan suasana, wow, mungkin ada makanan, ada hadiah, ya kan? Ya tapi kita harus kembali lagi ke esensi. Esensinya adalah dengan keluarga, kita bersilaturahmi, kembali lagi ke esensi apa makna dari kemenangan itu. Ada satu quotes yang ingin saya bagikan untuk Anda semua, kita lihat quotes berikut ini. Kemenangan bukan hanya tentang perayaan, tapi makna untuk menghargai proses yang sudah Anda perjuangkan. Oke, hargai prosesnya. Dan win, apa itu win? Saya tuliskan untuk Anda. Win itu adalah what's important next. Jadi ini yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri. Gitu. Ketika kita sudah berhasil, ketika kita sudah menang, what's important next? Lalu apa? Lalu apa hal yang penting dari kemenangan itu? Apa hal yang selanjutnya? Selanjutnya apa? Karena sama seperti sebuah kesulitan, tidak ada kesulitan yang abadi. Begitu juga dengan kemenangan, tidak ada kemenangan yang abadi. Ya sudah, kita sudah menang. Lalu apa? Berikutnya apa? Apakah sekarang menang terus besok balik lagi ke kita yang zaman dulu? Kan nggak seperti itu. So win, what's important next? Setelah kita sekarang sudah berhasil, apa selanjutnya yang akan bisa kita lakukan? Oke. Luar biasa. Nah Miss, mohon izin, bolehkah saya memberikan kesempatan kepada audiens di sini untuk bertanya kepada Miss? Ya, Oke, kalau boleh. gitu. Siapa yang ingin bertanya kepada Miss Mary, angkat tangannya. Silakan. Saya akan kasih kesempatan kepada ibu yang pakai kerudung warna biru. Silakan ibu, boleh berdiri dan perkenalkan dulu namanya siapa. Baik. Selamat malam Miss. Selamat malam. Mary. Selamat malam. Selamat malam. Kenalan dulu namanya siapa? Oh ya, saya dengan Putih. Iya, Mbak Putih. Ya. Tadi menarik ya materi yang disampaikan sama Miss Mary. Saya hanya minta tips dan trik kepada Miss Mary terkait hari kemenangan. Kemudian nggak cuma sampai situ, ngegasnya sampai bulan depannya dan depannya lagi. Seperti itu sih Miss. Oke. Baik, terima kasih banyak Thank Ibu you. Putih untuk pertanyaannya. Kita akan coba menjawab oleh Miss Mary. Terima Tapi kalau kasih. saya melihat memang Ya. mungkin alasannya atau triggernya ini ada bermacam-macam. Ya. Ya kan, jadi menurunnya semangat ini mungkin adalah faktor anak, faktor lingkungan dan lain sebagainya. Sementara Ibu Putih ini berkeinginan bahwa semangatnya itu terus bertahan, apalagi setelah Lebaran dan setelah Ramadan ini.
Jadi akan terus mendapatkan tantangan-tantangan baru untuk mendapatkan achievement baru. Oke. Silakan. Oke, thank you, terima kasih. Ada 2 jawaban saya untuk Mbak Putih dan juga ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita ya. Jadi bukan hanya semasa bulan puasa dan menjelang Ramadan aja, tapi juga dalam usaha kita meng-achieve target-target, goal kita dan cita-cita dan juga mimpi kita. Oke, 2 hal. Yang pertama, siapa dari Anda yang ingin bisa termotivasi setiap hari? Angkat tangan bilang saya. Semua ya. Pasti ingin bisa termotivasi. Dan memang wajar ketika pertama kali kita mulai, wah rasanya menggebu-gebu. Hari Senin masih semangat, tapi hari Selasanya kadang-kadang udah kendor lagi. Ya kan? Nah itu sesuatu yang sangat normal. Oke, nah makanya sama seperti sebuah handphone aja, itu di-charge setiap hari atau seminggu sekali? Setiap hari, bahkan ada setiap setengah hari sekali di charge, ya kan? Nah, motivasi itu pun juga selalu seperti itu. Ya, kita harus mendekatkan ke sesuatu sumber-sumber hal-hal positif yang bisa ada di sekitar kita, yang bisa memberikan kita siraman, yang memberikan kita energi positif itu. Ada yang sifatnya dari luar eksternal. Oke. Nah, tapi motivasi yang sesungguhnya, yang everlasting, yang efeknya jauh lebih lama, itu tidak berasal dari luar, tapi berasal dari dalam. Sama seperti telur tadi ya, berasal dari dalam. Nah, supaya bisa termotivasi setiap hari, jawabannya ada di kata dasar motivasi itu. Apa kata dasar motivasi? Motif. Oke, yang jadi diingatkan kembali, apa sih motif Anda melakukan hal tersebut? Apa sih motif Anda berpuasa? Apa sih motif Anda berjuang, bangun pagi untuk mengejar cita-cita? Apa sih motif Anda jauh-jauh merantau dari luar kota ke ibu kota, susah-susah, yang katanya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, ya kan? Apa motifnya? Nah, seringkali dalam perjalanan yang panjang, karena life is a marathon, bukannya sprint, kita lupa akan motif itu. Oke, nah jadi langkah yang pertama diingatkan kembali. Apa motif berpuasa, apa motif melakukan hal yang Anda perjuangkan sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perjalanannya begitu panjang, ini cara yang selalu saya lakukan terhadap diri saya sendiri, celebrate every little victory. Jadi jangan hanya menunggu kemenangan yang besar di akhir, tapi kita juga harus merayakan kemenangan-kemenangan kecil yang berhasil kita lakukan di hari itu, di minggu itu. Nah, jadi kemenangan-kemenangan kecil itu bisa kembali menumbuhkan semangat api ya untuk melanjutkan perjalanan kita sampai menuju ke kemenangan yang jauh lebih besar. Jadi nggak ada salahnya seringkali kita harus angkat tangan tinggi-tinggi. Semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, tepukan ke pundak dan bilang, you're doing good. Ya, kamu hebat. Sudah bisa berjuang sampai saat ini. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Baik, terima kasih banyak Miss Mary. Ini sangat luar biasa sekali. Kalau saya boleh simpulkan, untuk mencapai satu achievement itu kita butuh satu perencanaan yang sangat matang. Dan pada saat waktu prosesnya itu kembali, pada saat kita kendor semangatnya, mungkin kita harus kembali lagi ke satu hal yang sederhana. Apa tujuan utama kita mencapai goal tersebut? Iya, apa motifnya? Ya, dan pada saat perjalanan itu sendiri, pastinya kita akan mendapatkan satu achievement kecil yang harus kita rayakan dan harus kita apresiasi. Betul. Terima kasih. Dan sekali lagi boleh kasih tepuk tangan. Thank you. Baik, Miss Mary dan juga pemirsa yang ada di rumah, tentunya kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Lihat nasinya, makanannya, menunya itu lebih mewah apa lebih sederhana dari hari biasa? Mewah. Diada-adakan atau seadanya? Diada-ada. Jadi ini memuliakan jiwa apa memuliakan perut? Jawab. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan.
tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.